Halo guys, perkenalkan nama saya Maulidia Kurvala, NPM 202314500943. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah, NPM 202314501074. Kami dari kelompoknya mata kuliah manajemen umum dengan pengampu jurnalisme SEMM. Dalam video kali ini kami akan menyampaikan tentang pengorganisasian dalam manajemen umum. Untuk lebih lengkapnya kita simak video berikut. Organizing adalah untuk membantu orang-orang dalam bekerja sama secara efektif. Seorang manajer harus mengetahuinya kegiatan-kegiatan apa yang akan diurus, siapa saja yang membantu dan siapa yang dibantu, saluran-saluran komunikasi, pengelolaan pekerjaan yang diikuti, dan juga hubungan antara kelompok-kelompok kerja yang berbeda-beda susunan umum dari kelompok kerja. Organisasi merupakan wadah kerjasama yang saling terikat dalam hubungan formal maupun tidak formal. Dalam hubungan formal, mereka terikat terhadap struktur dan hierarki yang harus didelegasikan ke bawah dari puncak organisasi dan sampai unit-unit yang paling rendah sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya. Organisasi sebagai alat sumber untuk melestarikan pengetahuan. Misalnya lembaga pendidikan, museum, perpustakaan, perusahaan, organisasi pemerintah maupun swasta sangat dibutuhkan karena menyimpan dan mencatat naskah dan dokumentasi yang sangat berguna untuk mengembang ilmu pengetahuan. Menurut A.M. Kadarman, pembagian tugas merupakan aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perlu dibagi menjadi kelompok-kelompok aktivitas, sehingga setiap bagian yang diadakan tahu secara jelas aktivitas-aktivitas mana yang harus dijalankan dan menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa pengertian dari pengorganisasian. Pengertian pengorganisasian atau organizing dan prinsip pengorganisasian atau organizing merupakan salah satu dari 4 fungsi manajemen. Umumnya, fungsi pengorganisasian dilakukan setelah fungsi perencanaan atau planning. Hal ini dapat dilihat dari urutan 4 fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian yang dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan POLC, planning, organizing, leader, and controlling. Kata dasar dari istilah pengorganisasian ini menurut Dian Wijayanto, organisasi adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan. Tujuan organisasi merupakan hasil keputusan yang disusun pada fase perencanaan. Jadi di sini lebih jelas dikatakan bahwa pengorganisasian akan dilaksanakan setelah adanya perencanaan.
Sedangkan pengorganisasian adalah suatu proses untuk penentuan, pengelompokan, pengaturan, dan pembentukan pola hubungan kerja dari orang-orang untuk mencapai tujuan organisasinya. Menurut Scammerdhorn, pengorganisasian adalah proses mengatur orang-orang dan sumber daya lainnya untuk bekerja ke arah tujuan bersama. Dalam pengorganisasian, penyusunan struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting agar setiap orang yang berada dalam organisasi tersebut mengetahui dengan jelas tugas atau pekerjaan, tanggung jawab, hak dan wewenang mereka. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan 5 prinsip pengorganisasian atau organizing principles. Organizing principles. Yang pertama, prinsip spesialisasi kerja. Work specialization. Prinsip ini sering disebut juga prinsip pembagian kerja atau division of work. Ada juga yang menyebutnya division of labor. Yang dimaksud dengan spesialisasi kerja adalah pembagian tugas-tugas atau pekerjaan yang kompleks menjadi beberapa sub pekerjaan atau bagian kepada karyawannya. Setiap karyawan dilatih untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang terkait dengan spesialisasinya, sehingga mereka memiliki kualifikasi dan kemampuan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan tersebut. Yang kedua adalah prinsip otoritas atau wewenang, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan authority. Otoritas atau wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, membuat keputusan, memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dan hak untuk mengalokasikan sumber daya atas nama organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. 3. Prinsip rantai komando, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan chain of command. Prinsip rantai komando merupakan konsep penting untuk membangun suatu struktur organisasi yang kuat. Rantai command atau chain of command dapat diartikan sebagai garis kewenangan tanpa putus yang membentang dari puncak manajemen ke karyawan level terendah serta menjelaskan siapa yang harus bertanggung jawab dan melapor kepada siapa. Jadi pada dasarnya dapat dikatakan bahwa rantai komando adalah aliran pelaporan. Misalnya seorang operator produksi harus melapor ke leader produksi. Leader produksi harus melapor ke supervisor produksi.
Kemudian supervisor produksi harus melapor ke manajer dan juga manajer produksi harus melapor ke direktur operasional. 4. Prinsip pendelegasian wewenang atau delegation. Pendelegasian wewenang merupakan salah satu hal yang penting dalam organisasi. Tanpa adanya pendelegasian wewenang, seorang manajer harus mengerjakan sendiri semua pekerjaannya. Keberhasilan seorang manajer pada dasarnya sangat tergantung pada kemampuannya untuk mendelegasikan wewenang dan pekerjaan kepada bawahannya. Pendelegasian wewenang dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari seorang manajer kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu atau wewenang untuk pengambilan suatu keputusan. Kemudian yang terakhir adalah prinsip rentang kendali. Dalam bahasa Inggris disebut dengan span of control. Rentang kendali, span of control, atau sering disebut juga dengan rentang manajemen, span of management, adalah jumlah karyawan atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif seorang atasan dalam satu waktu. Atasan yang dimaksud tersebut dapat berupa seorang supervisor atau manajer. Rentang kendali ini sangat penting dalam mengetahui desain dan dinamika kelompok pada organisasi yang bersangkutan. Rentang kendali pada suatu unit kerja departemen, suatu unit kerja dapat berbeda dengan unit kerja lainnya. Meskipun dalam satu organisasi yang sama, tidak ada angka atau jumlah yang pasti terhadap rentang kendali ini. Hal ini karena setiap organisasi memiliki desain atau bentuk yang berbeda-beda. Juga di samping itu, pengalaman dan kepribadian manajer serta kemampuan dan perilaku bawahan juga mempengaruhi dan rentang kendali ini. Oh no! I'm lost! Where's the line? It just went away. What do I do? Help! We'll be stuck here forever. Do not panic! Do not panic! We are trained professionals. Now stay calm. We are going around the leaf. Around the leaf? I don't think we can do that. Oh, nonsense. This is nothing compared to the twig of 93. That's it. That's it. Good. You're doing great. There you go. There you go. Watch my eyes. Don't look away. And here's the line again. Thank you. Thank you, Mr. Soil. Good job, everybody. Oh my, there's quite a gap, Mr. Soil. Shouldn't we tell the Queen? I don't think we need to involve the Queen in this. She's got enough on her plate already. Training her daughter. Oh yes, Princess Ada, the poor dear. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fungsi pengorganisasian dalam manajemen. 1. Pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian dalam manajemen yang pertama dapat membantu mempermudah koordinasi antar pihak di dalam suatu kelompok. Kedua, membantu membagi tugas sesuai dengan kondisi yang terjadi di perusahaan. 3. Membuat setiap bagian perusahaan mengetahui apa yang akan dilakukan dan tugas-tugasnya. 4. Mempermudah pengawasan terhadap perusahaan. Yang kelima, memaksimalkan manfaat spesialisasi yang ada di perusahaan. Like, comment, share, subscribe. Bye-bye.